Oke, kita masih lanjut lagi tentang asuhan keperawatan. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan shock kardiogenik. Dan kita tahu bersama bahwa asuhan keperawatan itu mulai dari proses pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan kembali lagi ke proses pengkajian itu sendiri. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa saja proses pengkajian untuk shock kardiogenik ya. Pengkajiannya mulai dari proses anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik ya, ada lagi penambahan untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian setelah kita mendapatkan data itu, kita akan tahu menetapkan diagnosis dan selanjutnya untuk menentukan intervensi. Oke, lanjut lagi tentang data apa saja yang telah kita dapatkan, saudara. Jadi ini adalah beberapa. Jadi pada penjelasan hari ini ada dua permasalahan masalah keperawatan ya. Yang pertama adalah gangguan sirkulasi spontan dan yang kedua adalah penurunan curah jantung. Yang ini mungkin masalah utama yang bisa terjadi pada shock kardiogenik. Yang pertama adalah gangguan sirkulasi spontan. Apa saja data yang umumnya ada muncul pada pasien dengan kondisi gangguan sirkulasi spontan. Ya, kalau kondisi ini pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, subjektif sudah nggak ada. Kemudian objektifnya apa saja yang kita dapatkan? Bisa jadi dari frekuensi nadi ya, kurang dari 50 kali per menit atau bahkan lebih dari 150 kali per menit. Pasien dengan peningkatan denyut jantung lebih dari 150 kali per menit justru kontraksi yang dihasilkan tidak maksimal. Darah yang dikeluarkan, yang dipompakan juga tidak maksimal karena pompanya tidak sekuat frekuensi yang pada normal gitu. Karena terlalu cepat justru hanya bergetar saja sehingga darah yang keluar tidak maksimal. Kemudian tekanan sistolik kurang dari 60, frekuensi nafasnya kurang dari 6 menit, 6 kali per menit atau bahkan lebih dari 30 kali per menit. Kemudian kesadaran menurun atau tidak sadar ya karena sirkulasinya ke saraf pusat tidak maksimal, tidak ada mungkin. Kemudian tidak ada produksi urin dalam 6 jam, ini berkaitan dengan perfusi ke ginjal, saturasi oksigen kurang dari 85%, artinya sangat menurun. Kemudian gambaran EKG yang bisa aritmia letal atau aritmia yang mayor. Nah, ini penanda ini menunjukkan bahwa adanya gangguan sirkulasi spontan. Nah, apa itu sirkulasi spontan? Kalau di sini dari SDKI ya, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, bahwa gangguan sirkulasi spontan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Jadi dia nggak mampu mempertahankan sirkulasinya. Ya, biasanya intervensinya apa ya? Intervensinya yang bisa dilakukan adalah resusitasi jantung paru ya. Dan untuk melakukan resusitasi jantung paru ini kita bisa baca di standar intervensi SIGI, intervensi keperawatan Indonesia, ada beberapa poin-poin yang lebih detailnya, baik itu keperawatan mandiri maupun kolaborasi. Kita lanjutkan lagi untuk permasalahan yang kedua tentang penurunan curah jantung nih, saudara. Jadi permasalahan ini ditandai dengan mungkin dari keluhan pasien berdebar, lelah, sesak begitu ya, dan dari data objektif bisa dari bradikardi atau takikardi. Anda harus mengecek berapa frekuensi nadinya, apakah kurang dari 60 atau lebih dari 60 ya, atau lebih dari 120 kali per menit, lebih dari 100 kali per menit ya. Gambaran EKG seperti apa? Adakah edema paru, edema ekstremitas ya, atau yang lain? Adakah distensi vena jugularis, tekanan darah menurun, nadi perivertebral lemah, CRT, adakah oliguria atau penurunan jumlah urin, cyanosis, bunyi jantung tambahan, atau kardiak indeks menurun, atau kemudian juga tentang left ventricular stroke work index dan stroke volume index mengalami penurunan. Tentu kalau Anda malah menuliskan di format asuhan keperawatan, Anda nggak boleh melakukan bradikardi, takikardi enggak. Anda harus menuliskan datanya secara jelas, berapa nadinya, sekian kali per menit, atau gambaran EKG-nya misalnya di sini. Anda menunjukkan apa gambaran EKG-nya, apakah ventricular tachycardia, ventricular fibrilasi,
atau irama yang lain misalkan. Ya, tekanan darah menurun. Anda kalau tuliskan di format langsung perawatan, jangan tekanan darah menurun gitu. Tuliskan tekanan darah berapa? Sekian mmHg, ya, misalkan begitu. Oke, kemudian diagnosisnya adalah penurunan curah jantung. Definisinya apa? Definisinya adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Ya, dan intervensinya bisa kita pilih terkait dengan manajemen shock kardiogenik. Ini adalah cuplikannya dan secara garis besar seperti ini. Anda bisa baca lebih komplit lagi di standar intervensi kedokteran Indonesia. Ya, meliputi apa saja? Kita perlu monitor status kardiopulmonal, ya, status gimana? Misalnya kalau pasien di ICU terpasang monitor, bedside monitor, Anda bisa lihat di layar monitor itu berapa nadinya, suhu, kemudian berapa gambaran EKG-nya, ya, kemudian SpO2-nya menunjukkan oksigenasi, ya. Kemudian monitor status cairannya bagaimana, kesadarannya, EKG-nya. Anda perlu memberikan oksigen, pertahankan jalan nafasnya, pasang kateter urin, kolaborasi medikasi-medikasi yang lain terkait dengan fungsi jantung tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu terkait dengan shock kardiogenik, saudara. Dan bagaimana prognosis untuk permasalahan ini, ya, shock kardiogenik? Dari sumber menunjukkan bahwa ini bisa menyebabkan mortalitas 55-65%. Jadi bisa menyebabkan kematian 55-65%. Oke, ini referensi yang kita pakai, ya. Ada tambahan juga dari sumber SDKI dan SIKI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.